Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatunisa, mahasiswa di Universitas Muria Kudus, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Pengantar, yaitu tentang manajer sebagai pembuat keputusan. Pengertian manajer sebagai pembuat keputusan itu sendiri yaitu manajer sebagai pembuat keputusan yang mana di sini manajer atau pemimpin mempunyai kewenangan untuk memutuskan sebuah keputusan di sebuah organisasi tersebut. Tetapi keputusan ini hanya ditetapkan oleh seorang manajer, sedangkan para bawahan hanya dapat berpartisipasi, memberikan saran-saran, pendapat-pendapat, dan informasi saja, tetapi tidak berhak untuk ikut memutuskannya. Langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan yaitu 1. Mengidentifikasi suatu masalah. Manajer yang salah dalam memutuskan masalah sangat mungkin sama buruknya dengan manajer yang bahkan tidak mengenali suatu masalah dan tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Setiap pembuat keputusan mempunyai kriteria yang memandu keputusannya, walaupun mereka tidak dinyatakan secara eksplisit. Yang ketiga, mengalokasikan bobot pada kriteria. Jika kriteria yang relevan tidak sama arti pentingnya, pembuat keputusan harus memberi bobot pada masing-masing kriteria agar dapat memberinya prioritas yang tepat dalam membuat keputusan. Dan langkah keempat, yaitu mengembangkan alternatif. Pada titik ini, alternatif hanya didaftar, tidak dievaluasi. Langkah 5 yaitu menganalisis alternatif, menggunakan kriteria yang ditetapkan pada langkah kedua tadi. Kemudian langkah 6, memilih sebuah alternatif, memilih alternatif terbaik atau yang menghasilkan total tertinggi di langkah yang kelima. Langkah 7, mengimplementasikan alternatif, menilai ulang lingkungan untuk setiap perubahan terutama dengan keputusan jangka panjang. Kemudian langkah 8, mengevaluasi efektivitas keputusan, melihat kembali apakah masalahnya sudah terpecahkan atau belum. Jika masalahnya masih ada, manajer harus menilai apa yang salah. Cara seorang manajer dalam membuat sebuah keputusan. Pentingnya pengambilan keputusan dalam manajemen atau bidang lain dari usaha manusia tidak dapat dianggap remeh. Seorang manajer adalah pemimpin bagi pegawai lainnya. Maka dari itu, seorang manajer harus bisa menjadi pemimpin. Kepemimpinan adalah salah satu tugas terberat karena seorang pemimpin membuat keputusan untuk semua pengikutnya. Nasib semua orang tergantung pada keputusan yang dibuat oleh pemimpin mereka. 1. Membuat keputusan. Membuat keputusan yang rasionalitas. Pembuat keputusan yang rasional akan sangat objektif dan logis. Masalah yang sedang dihadapi akan menjadi jernih dan tidak mendua. Serta pembuat keputusan akan mempunyai tujuan yang jelas dan spesifik, serta mengetahui semua alternatif yang mungkin dan konsekuensinya. Kemudian yang kedua, membuat keputusan rasionalitas terikat. Manajer membuat keputusan yang rasional, namun terbatas atau terikat oleh kemampuan memproses informasi. Karena mereka tidak mudah menganalisis semua informasi tentang semua alternatif. Yang ketiga, pembuatan keputusan peranan intuisi. Pembuatan keputusan yang didasarkan pada pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan.
Pembuatan keputusan intuitif dapat melengkapi baik pembuatan keputusan rasional maupun rasional terikat. Jenis keputusan dan kondisi pengambilan keputusan. Manajer di semua jenis organisasi menghadapi jenis masalah dan keputusan yang berbeda pada saat mereka melakukan pekerjaannya. Bergantung pada sifat masalahnya, manajer dapat membuat satu atau dua jenis keputusan yang berbeda berdasarkan program dan regularitas. 1. Pengambilan keputusan terprogram atau terstruktur. Pengambilan keputusan yang sifatnya rutinitas, berulang-ulang, dan cara menanganinya itu telah ditentukan. Pengambilan keputusan terprogram ini digunakan untuk menyelesaikan masalah terstruktur, yaitu melalui prosedur, melalui aturan, dan melalui kebijakan. Yang melalui prosedur yaitu serangkaian langkah yang berhubungan dan berurutan yang harus diikuti oleh pengambil keputusan. Terus yang aturan yaitu ketentuan yang mengatur apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengambil keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan, yaitu pedoman yang menentukan parameter untuk membuat keputusan. 2. Pengambilan keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Pengambilan keputusan yang tidak rutin dan sifatnya unik sehingga memerlukan pemecahan yang khusus. Kondisi pembuatan keputusan. Ketika membuat keputusan, manajer mungkin menghadapi 3 kondisi yang berbeda, yaitu 1. Kepastian, 2. Resiko, dan 3. Ketidakpastian. 1. Kepastian. Kepastian itu situasi di mana manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil setiap alternatif sudah diketahui. Kemudian yang kedua yaitu resiko, yaitu kondisi di mana pembuat keputusan dapat mengestimasikan kemungkinan hasil yang pasti. Yang ketiga yaitu ketidakpastian. Manajer menghadapi situasi pembuatan keputusan yang tidak pasti. Dalam kondisi tersebut, pilihan alternatif dipengaruhi oleh terbatasnya informasi yang tersedia dan orientasi psikologi dari pembuat keputusan. Gaya pembuatan keputusan. Manajer mempunyai gaya yang berbeda pada saat membuat keputusan. Berikut akan menjelaskan profil gaya pembuatan keputusan. Secara teoritis, ada 4 gaya pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. 1 yaitu gaya direktur, cenderung bersifat efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. Berfokus pada fakta dan penyelesaian masalah secara lebih cepat. Yang kedua, cenderung berfokus jangka pendek. 2. Gaya analitik. Hasil keputusan didasarkan atas inputan hasil analisis. Kemudian pengambilan keputusan diambil dalam jangka waktu agak lama. 3. Gaya konseptual, memecahkan masalah dengan pandangan yang luas, suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa depan. Kemudian berani mengambil resiko dan seringkali menemukan solusi yang kreatif. 3. Gaya perilaku, cenderung bekerja dengan orang lain dan terbuka dalam bertukar pendapat. Kedua, cenderung menerima sportif dan bersahabat, juga menerima saran. Yang ketiga, suka informasi yang verbal dan menghindari
konflik, serta peduli pada kebahagiaan orang lain. Pembuatan keputusan yang efektif. 1. Memahami perbedaan budaya. Manajer dimanapun pasti ingin membuat keputusan yang baik, namun apakah hanya ada satu cara terbaik di seluruh dunia untuk membuat keputusan, atau cara terbaik tergantung pada nilai, kepercayaan, sikap, dan pola perilaku dari orang yang terlibat. Yang kedua yaitu mengetahui kapan waktu untuk keluar. Banyak pembuat keputusan menahan atau mendistorsi informasi negatif karena tidak mengakui bahwa keputusannya buruk. Mereka menjadi sangat terikat dengan keputusan dan menolak mengakui kapan waktu untuk bergerak maju dalam lingkungan dinamis saat ini. Cara berpikir seperti ini tidak akan diterima. Yang ketiga yaitu menggunakan proses pembuatan keputusan yang efektif. Para pakar mengatakan bahwa proses pembuatan keputusan yang efektif mempunyai 6 karakter berikut. Berfokus pada apa yang penting, logis dan konsisten, mengakui pemikiran subjektif dan objektif, serta campuran analitis dengan pemikiran intuitif. Kemudian yang keempat, membangun organisasi yang dapat menemukan hal yang tak terduga dan beradaptasi secara cepat lingkungan yang berubah, yaitu organisasi mempunyai kebiasaan yang sama, tidak tertipu dengan kesuksesannya, tidak berinteraksi setiap hari dengan pelanggan, produk, dan pemasok dan pihak lain, membiarkan situasi yang tidak terduga memberikan solusi, kemudian menerima kompleksitas, mengantisipasi sembari mengakui keterbatasannya. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih untuk semuanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.